Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang uji kompetensi TKJ. Ya, saya menggunakan paket 1. Nah, untuk tahun 2022 untuk kakak TKJ itu ada 2 soal. Yang pertama adalah soal praktek, kemudian adalah soal teori. Ya, jadi kita kali ini saya akan membahas soal prakteknya. Nah, soalnya kita lihat gambaran di bawah. Nah, ini soal prakteknya adalah dari internet. Kita menyiapkan 2 router, ya, satu sebagai port trunk, kemudian satunya jadi VLAN. Ya, di router pertama ini bikin hotspot jaringan wireless sama kabel menggunakan VLAN. Nah, dari sini kita membuat 2 VLAN, ya. Kita baca di sini ada spesifikasinya. Nah, nanti silakan dibaca masing-masing. Nah, perintahnya nggak terlalu banyak yang untuk UKK tahun 2022 ini, hanya segini lah kira-kira lebih. Ya, kalau sudah kita lanjut di, ya kita lihat ya. Oke. Jadi saya menggunakan 2 router ini, yang ini satunya jadi router pertama, yang satunya jadi router yang kedua, yaitu yang satu jadi port trunk-nya, satunya jadi VLAN-nya, ya. Jadi perlu ingat ini yang warnanya biru, ini saya jadiin router yang pertama, ya. Oke. Pertama kita colokan di port keempat ini, ya. Nah, ini untuk nyeting. Kemudian di ujungnya kita masukkan di komputer, ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke halaman Winbox. Nah, kita sebetulnya kita matikan dulu biar nggak terlalu banyak baca. Nah, kalau udah muncul login awal seperti biasa, ya, bawaan default pabriknya, yaitu loginnya admin, passwordnya 0. Jangan lupa diklik alamat MAC address ini, ya. Oke. Kalau sudah, klik connect. Nah, dia akan remove. Nah, oke, kalau sudah, kita ke menu bridge dulu, ya. Nah, ini kalau dia muncul bridge lokal kayak ini kita hilangkan dulu. Ini untungnya di sini nggak ada, ya, jadi aman-aman aja. Kita lanjut langsung ke bikin identity router kita, ya. Pertama, nah, kasih nama kita, ya, biar nggak ketuker waktu login dengan router teman-teman yang lain. Oke. Kemudian kasih user, ya, ini pas ada user bawaan tadi admin, ya. Kemudian di tab user klik tambah, kemudian username-nya nama kita, kemudian kita beri akses full, passwordnya TKJ. Kalau sudah, oke. Yang admin kita min, ya. Jadi seperti ini. Nanti yang muncul juga seperti ini, ya. Kalau udah diaksi dulu, kita coba. Nah, coba apakah sudah. Ini kelihatan, ya, router kita identitinya adalah nama kita, nama mereknya dan sebagainya. Ini, ya, kita coba, ya. Kita coba pakai yang password bawaan dari pabriknya. Kita coba. Nah, di sini ada keterangan username benar tidak diakui. Jadi kita pakai akun yang kita buat awal tadi, ya. Passwordnya adalah TKJ. Oke. Kalau sudah, ya, sudah. Nah, baru ini ada kabel dari internet, ya, dari ISP. Nah, ini saya colokkan di port yang pertama, ya, di sini. Nah, di sini ada tulisan internet. Nah, jadi ini yang dari ISP, ya. Kita masukkan di port pertama, ya. Kalau sudah, kita baca soalnya. Di sini disuruh IP-nya adalah statis, ya.
Dan ini IP-nya harus masih manual, bukan dinamis ya. Terus gateway-nya juga dari ISP. Ya. Caranya klik IP, kemudian klik address, masukkan, klik tambah, masukkan IP dari ISP-nya, ya, yaitu 103. Ini alamat IP dari ISP di sini ya. Kalau di sekolah kalian itu masing-masing beda-beda. 10 tik 1 tik nomor absen ya. Di sini disuruh nomor absen. Nah, ini nomor absen ya. Oke. Saya nomor absen 50 garis miring 24. Interface-nya Ether 1 ya. Karena internet tuh dari Ether 1. Kemudian oke. Kemudian ke IP, kemudian ke DNS. Nah, di server ini masukkan alamat ISP-nya 103.10.1.1 ya. Lalu remote-nya dicentang, kemudian oke. Kemudian ke IP lagi, kemudian ke routers. Nah, routers kita bikin tambah di gateway ya, dapat itu alamat dari ISP-nya 103.10.1.1, kemudian di apply ya. Sini ada tulisan reachable ya. Udah reachable artinya dia tidak terhubung ya. Nah, kalau saya contohin, saya cabut router port dari internet dari ISP-nya ya. Kita lihat apa yang terjadi di routernya adalah untouchable. Jadi kalau ada masalah untouchable kayak gini, berarti permasalahannya adalah di kabel Ether satunya ya, dari ISP-nya. Bener nggak? Kita colok lagi ya, ini kita colokkan. Nah, pastikan lampu di sini, lampu indikatornya ini hidup ya. Kalau nggak hidup berarti ada masalah dengan kabelnya. Kalau udah oke. Nah, ini kita sudah selesai. Kalau kita tes ping Google, ini sudah terhubung dengan internet ya, dapat internet. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat firewall-nya, supaya ya di sini kita ke IP, kemudian firewall di NAT, di tab NAT ya. Ini banyak tab, jangan sampai salah, di tab NAT. Kemudian klik tambah. Nah, kalau muncul seperti ini, kita ke tab general, kemudian RC-nya adalah RCnet sign-nya, kemudian out interface ya, jangan sampai salah. Ini adalah Ether 1. Nah, di sini. Kemudian action-nya adalah masquerade log. Oke. Ini tujuannya untuk supaya internet itu bisa terbagi ke port 2, 3, 4 dan WLAN ya. Kalau udah di close, kita lanjut bikin. Nah, kita ini konfigurasi router Ether 1 sudah selesai ya. Kita tadain merah-merah. Kita lanjut ke bikin WLAN hotspot ya. Di sini disuruh peraturannya adalah hotspot WLAN-nya adalah nama peserta, IP-nya ini, kemudian disuruh bikin password ini. Nah, ya. Kita mulai dari awal lagi. Klik interface, kemudian di WLAN seperti ini, klik. Ini masih disable ya, warnanya abu-abu. Kita enablekan dulu centang seperti ini. Kalau sudah double klik di sini, kemudian di tab wireless, kemudian modenya AP bridge ya, kemudian SSID-nya. Kita di soal disuruh nama peserta. Oke. Nih. Nama peserta ya. Seperti ini, dah. Dua aja yang diedit, mode sama SSID. Dan oke, kita close. Nah, kita kasih IP ya, WLAN tadi ya. Klik tambah. Di soal, kita baca soal lagi. Untuk IP-nya adalah ini. 192.168.30.1 garis miring 24, yaitu 192.168.30.1 garis miring 24. Interface-nya adalah WLAN ya. Udah oke. Sudah close, kita bikin DHCP pool-nya di hotspot ya. IP hotspot. Kemudian dicari di server kayak gini, tab server kayak gini ya. Ada hotspot setup, klik. Nah, interface-nya tadi bikin hotspotnya di WLAN. Klik next. Ini nggak ada peraturan ya, jadi klik next sampai selesai aja, nggak apa-apa. Terus ke menu tab user profile. Nah, kita bikin ya, name-nya disuruh di sini adalah ruang tamu
ya. Di sini ini ya ruang tamu ya. Oke, ruang tamu, bikin profil ruang tamu. Dashboardnya S10 ya. Kemudian share-nya ini untuk penggunanya tidak ada batasannya, isi aja jumlah kelas kalian ya. Kemudian oke. Kemudian ke menu user, ya, kita klik tambah, kita tab general, ini servernya adalah spot. Nah, name-nya kita lihat baca di soal, name-nya disuruh tamu, passwordnya adalah Gus ya. Nah, tamu, passwordnya Gus. Nah, kemudian profilnya yang tadi, ruang tamu tadi. Kalau udah oke ya, admin ini di disable aja. Ini kita sudah bikin ya spot. Nah, ini udah keluar spotnya, kita coba connect. Coba tadi logiknya adalah tamu, passwordnya adalah GUS, kemudian oke. Nah, udah bisa ya. Coba kita buka internet. Nah, ini sudah bisa koneksi internet. Nah, oke, untuk bikin host VLAN adalah selesai. Kita lanjut bikin VLAN ya. VLAN ada dua, lab admin sama lab jaringan ya. Kita bikin pertama dulu yang lab admin dulu ya. Ke menu interface, ke tab interface, kemudian klik tambah, kemudian ada VLAN di sini. Nah, name-nya di sini disuruh lab admin. Nah, oke, kita lab admin. Nah, seperti ini. VLAN ID-nya di sini disuruh 10 ya. 10. Nah, interface-nya enter 2. Kita mau ditaruh di enter 2 ya. Kemudian oke. Kemudian bikin lagi yang untuk yang kedua. Ya, ini ya untuk lab jaringan. Ya, VLAN ID-nya adalah 20. Oke. Lab jaringan. VLAN ID-nya tadi adalah 20. Interface-nya enter 2. Seperti ini, kemudian oke. Nah, jadi seperti ini ya, di bawah enter 2 semua. Kalau sudah, kita kasih IP VLAN tadi, IP address, kemudian klik tambah. Nah, kita baca soal lagi. Untuk lab admin IP-nya ini 192.168.10.1/28. 192.168.10.1/28. Seperti ini. Interface-nya lab admin ya tadi. Kemudian oke. Kemudian bikin lagi yang untuk lab jaringan, yaitu ininya ini ya. Beda 20 aja. 192.168.20.1/28 ya. Interface-nya adalah lab jaringan. Oke. Kalau sudah, kita baru bikin DHCP server ya untuk si VLAN tadi ya. Di tab DHCP, kemudian ada DHCP setup, kemudian interface-nya ada lab admin dulu, kita next sampai finish ya. Oke, kemudian bikin lagi yang untuk jaringan, lab jaringan. Oke. Nah, selesai seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ya. Mana? Nah, sip. Ini saya mau, ini router satu nih sudah selesai untuk nyeting, kemudian saya pergi ke router kedua ya, siapin kabel LAN ya seperti ini. Nah, yang router kedua kita colok di header 1 kayak gini. Nah, seperti ini. Kemudian yang dari sini baru ke port kedua seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini router 1, ini router 2 ya, ini satu router 2 seperti ini. Nah, kalau sudah, karena kita mau nyeting router kedua ini, jadi yang tadi yang dari PC ini ya, yang nyolok ke PC ini ya, saya colok di header keempat sini. Ini ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke menu ini tadi. Nah, jadi akan pindah ya. Kita ganti router, kita masuk
Kita tunggu sampai kedetek, kita ininya di disconnect aja. Nah, udah kedetek ya. Jangan lupa klik alamat MAC address-nya ini ya. Nah, nanti dia muncul seperti ini di sini. Ya, karena ini router kedua, tadi kita belum nyeting apa-apa, jadi masih sistemnya bawaan, yaitu admin. Passwordnya kosong seperti ini. Kalau udah oke. Nah, lalu udah langsung aja kita ke menu bridge ya. Nah, kita ke tab bridge nya. Nah, kalau muncul seperti ini kita min aja ya. Nah, dia takut misalnya bridge lokal ini ya. Jadi ke menu bridge klik tambah. Oke, udah nggak usah disitu tambah lagi. Kemudian port. Nah, ini kalau mau kayak gini di close aja biar nggak port, kemudian klik tambah, kita bikin bridge yang header 1 dulu, oke. Kemudian bikin lagi yang untuk header 2, oke. Bikin lagi yang untuk header 3. Udah, bikin 3 aja seperti ini. Kalau sudah di close, ke menu switch. Ini switch ya. Nah, switch ke menu ke tab VLAN. Nah, VLAN ini kalau muncul seperti ini di min aja. Kemudian VLAN, klik tambah. VLAN tadi yang pertama adalah sesuai dengan soal 10 ya untuk lab admin. Jadi VLAN ID-nya adalah 10. Kemudian port pertama ini adalah port dari port tank dari router 1. Kemudian yang kedua kita outputkan di router kedua, header kedua. Kalau udah oke. Kemudian bikin lagi yang untuk lab jaringan ya 20 ya. Yaitu 20. Port pertama header 1, port kedua adalah header 3 ya. Oke. Kemudian ke menu port. Nah, ini kita double klik di sini ya. Double klik. VLAN modenya adalah secure ya. Headernya adalah add if missing ya, seperti ini. Ini untuk header 1 ya. Oke. Kemudian ini header 2 adalah secure. VLAN headernya adalah always strip. Nah, VLAN ID-nya adalah 10 tadi ya untuk lab admin ya. Kemudian kita setting untuk header 3 untuk lab jaringan. Adalah secure, al strip, VLAN ID adalah 20. Nah, setting router kedua hanya seperti itu ya. Dari kita ya seperti itu, hanya gampang banget gitu. Kita lanjut colok ya, kita pindahkan. Nah, ini dari router kedua tadi kita tes dapat IP atau enggak ya. Kita colok di port kedua ya, header kedua, colok. Kita cek IP, cek apakah dapat internet atau tidak. Oke. Oke, kita coba disable dulu. Ya, udah dapat ya. Coba klik. Ini dapat IP yang ini. Nah, ini yang untuk root header 2 tadi ya, untuk lab admin ya. Kemudian saya coba colokin di port ketiga ya, di sini. Ganti. Tunggu. Nah, udah dapat tes ya, udah dapat IP-nya adalah 20 dia. Ini untuk VLAN kedua untuk lab jaringan. Udah seperti ini tugas dari yang praktek ya. Ini ada dua kan soalnya. Oh ya, kita lupa. Kita cek internet tadi ya.
Kita coba buka internet. Ini yang port ketiga tadi. Nah, ini udah bisa buka. Yang port kedua, coba yang port kedua, ya colok ya. Saya sudah sabut tadi. Nah, kita yang kedua ini ya. Nah, terkoneksi juga. Jadi udah berhasil seperti itu ya. Oke, itu soal prakteknya. Ini yang teori seperti ini. Ini gampang, ada isi sama pilihan ganda ya. Oke, demikian ya, jadi demikian ulasan uji kompetensi paket 1 jurusan TKJ 2022.